Oke guys, masih kembali bersama saya Fit Coach. Pada seri yang pertama kita sudah ngomong tentang seri low back pain series. Yang pertama kita sudah ngomong tentang assessment. Jadi if you are not assessing, you are guessing. Jadi kita harus tahu apa yang jadi penyebab low back pain Anda. Dan yang kedua, biasanya tadi Adel juga sempat mention pada waktu video pertama, dia juga sempat nge-gym seperti olahraga, betul ya. Dan biasanya juga permasalahan lebih ke arah movement quality-nya, how to do the movement. Nah, jadi sebenarnya kita akan ngomong ini kenapa? Karena banyak sekali ternyata sebenarnya bukan salah di movementnya, bukan salah di exercise-nya, tetapi how to perform the exercise itu yang jadi problemnya. Nah, kita akan juga tes beberapa gerakan yang biasanya juga sebenarnya kalau porsinya pas dan loads-nya pas, ini sebenarnya akan bisa sangat membantu dari problem low back pain Anda. Oke, jadi yang pertama saya akan meminta Adel untuk melakukan air squat dulu atau body weight squat, dan kita akan lihat kira-kira ada kompensasi apa yang terjadi, dan kita akan lihat juga, kita screening bersama-sama kira-kira apa yang bisa improve dari kondisinya Adel yang sekarang dia miliki. Ya Adel. Oke, hadap ke sana atau ke samping? Let's do 5 reps. Yang pasti dari samping aja lebih oke. Sini ya. Oke, good. Oke. Just your best. Good, and up. Good. Ketika kamu melakukan sequence gerakan nanti dan kamu merasa ada rasa sakit, kamu stop, bilang di mana nanti supaya kita buat catatan buat aku ya Del. Oke. Oke, ya. Oke, good. Last 3. Good. Last 2. Good. Last 1. Nah, good. Oke, kalau saya lihat dari secara teknisnya dari Adel eksekusi tadi, mungkin saya bisa ngasih beberapa improve. Saya beberapa masukan. Yang pertama, mungkin stance-mu terlalu lebar. Jadi kita akan tes juga apakah lebih nyaman dengan kamu melakukan stance sesuai dengan rekomendasiku. Karena tetap gimana ya kamu yang you know the best for your body. Ya, dengan kamu melakukannya biasanya squat seperti itu, apa yang kamu rasakan? Ada rasa sakit nggak? Ada di sini, agak samping sini ya. Oke. Tapi malah low back pain-nya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, malah low back pain-nya nggak ada. Oke, tapi kita tes saja. Jadi dan tadi pada waktu ada di posisi bottom ada squat, jadi posisi deep squatnya dia ada sedikit slightly butt wing, dan ada beberapa butt wing jadi posisi pelvisnya dia masuk, jadi dia kayak masuk ke dalam. Nah, otomatis berarti apa hubungannya dengan spine? Berarti spinemu tulang ekor lumbarin dia masuk begini, adanya posisi dia kayak benar-benar kayak kail. Nah, ini dalam beberapa case ini membuat dia memang menjadi sakit. Nah, makanya perlu dipahami adalah semua orang, yes, you are doing the squats, but not everyone need to do squat the same. Tidak semua orang memiliki squat pattern yang sama. Jadi kita harus stop ketika posisimu sudah mulai butt wing. Nah, jadi kita juga harus tes juga. Kita harus tes juga dengan ankle mobility-nya. Biasanya problemnya ketika squatnya bermasalah, itu biasanya juga larinya ke arah ankle mobility-nya. Dan kita bisa melakukannya tesnya dengan melakukan ankle mobility test. Gampang banget dilakukan. Anda bisa juga menggunakan apapun yang kita ngomongnya adalah 5 inch from the wall test, jadi ankle dorsiflexion test. Coba kita praktek, coba kita hanya menggunakan ini aja. Nah, kemudian juga posisimu dia straight like this, dan kemudian shifting ke depan, dan kita akan tes stop. Ini bukan masalah bisa nggak bisa ya, tetapi adalah ketika kamu sudah posisi sudah mulai ada mau mengangkat begini berarti stop. Jadi you need to come back ketika posisi this is my limit, dan aku push line ini aku akan merasa ini kok kayak sudah mulai ngangkat, jadi stop. Coba tes. Kiri kanannya kita tes. Dan kita tes juga shifting depan. Good. Oke, switch to the other legs. Good. Kita tes juga. Nah, seperti yang kita lihat bahwa antara ankle kiri dan kanannya si Adel ini lebih bagus mobilitas dari yang kanan. That's why juga dia banyak sekali problem dengan yang kirinya dia. Nah, oke coach. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk improve the squats? Nah, Anda bisa lakukan dengan memang mengangkat dari posisi kita menggunakan wedges, atau Anda bisa menggunakan lempengan 2,5 kilo untuk memang mengangkat dari posisi ankle-nya ini, dan kemudian kita bisa tes terimprove atau tidak. Atau Anda juga bisa menggunakan sandbags seperti ini. Dan kita juga akan tes. Nah, aku minta sekarang lagi ngelakuin squat. Nah, dari posisi samping mungkin ya. Ya, jadi ngangkat from the heels. Good. Ya. Nah, just like that. Nah, tadi kan posisinya Adel kan ketika squatnya dia kan lebih lebar. Aku minta sekarang dia kan lebih pendek. Ini kan lebih pendek. Dan kita akan tes lebih nyaman mana buat dia untuk dilakukan squatnya. Coba Adel.
squat, deep squat, deep squat. Good. And up. Ulangi lagi 2 kali. Oke. Untuk dalam konteksnya low back pain-nya, ini dia lebih neutral spine. Oke, jadi posisi dari tiltingnya dia tidak separah yang tadi kita lakukan pertama. Dan coba kita kita tanyakan juga, bener nggak kayak gitu? Kamu merasa lebih oke nggak kita ada? Iya. Cuman yang lebih nggak sakit, di sini nggak sakit, back pain-ku juga nggak sakit, tapi agak susah balance ya. Ya betul. Turun. Nah betul. Jadi kalau misalnya memang ini kurang balance karena ini menggunakan sandbag, Anda bisa menggunakan lempengan kecil yang 2,5 kilo tadi. Tinggalnya adalah meningkatkan elevasi dari posisi ankle-nya ini. Oke? Dan itu bisa menjadi salah satu hack yang Anda bisa lakukan yang simple, langsung instantly you will get a better squat. Oke. Ataupun yang kedua, Anda bisa menggunakan better variations dengan mengkombinasikan dua gerakan ini yang biasanya juga saya minta kepada semua klien saya untuk melakukan ini because this is a really good way to do the squats. So, aku hanya minta dia posisinya adalah goblet stance position. Dan kita akan mengangkat dari ankle-nya dengan menggunakan seperti ini. Coba, Del. Good. Good. And then dip lagi. And then squats. Dip, 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 dip. Good. Up. Now, sekarang I want you to drive the knees out. And then sit back. And then push this one. Ketemu dengan posisi lututmu. Okay. Ya. Jadi lebih hip extension. Jadi lebih hip. Good. And up. Good. Last two. Jadi ini ketemu pangkal lututmu ya, masukin, good. Last one, and down, and good. Oke, rest. What do you feel? Balance-nya lebih oke, tapi jadi agak sedikit kerasa lagi di back pain. Nah, kayak gini, oke. Ketika memang ada lebih kerasa lagi di back pain, kalau aku pribadi adalah kita memodulasi intensitas dari pain. Bukan berarti gini. Bukan berarti harus ada pain presence 0, nggak sakit sama sekali. Kalau ada pain presence, tapi dari angka 1 sampai 10 ada sekitar 3-4. Ya, 3-4. It's fine. Aku lebih suka bermain yang kenapa? Kita butuh menstimulasi dari sisi gerakan ini. Oke. So, yang ketiga adalah nantinya masuk ke video seri yang ketiga adalah kita mau tentang tes load management. Oke. Jadi itu yang dari sisi yang squat. Itu yang squat. Kedua, ketika di gym kita namanya dengan hip hinge. Nah, hip hinge kita bisa tes dengan menggunakan RDL. RDL kita bisa menggunakan bar yang 15 kilo ini. Nah, aku akan meminta dia dari posisinya dia seperti ini. Oke, enggak, antara dia posisinya dia bend dengan full hinge. And we need to see apakah ada pain presence atau enggak. Oke, seperti yang kita omongin tadi, kita akan tes juga dari gerakan RDL Romanian deadlift. Dan kita akan tes juga apakah memang dia ada enough lordosis atau memaintain neutral spine ketika dia posisi hip hinge ke belakang full. Kita akan tes pada Adel, coba. Soft knee, hinge back, and up. Nah, mungkin kalau dari kamera kurang kelihatan, coba dulu lagi, aku tak sambil ngomong. Tetapi dia kecenderungannya dia adanya shifting ke arah kiri. Nah, ini tapi dia nggak kelihatan. Good, up. Oke. Last one. Nah, good. And rest. Kamu udah kerasa nggak, Del? Bisa ditaruh dulu. Kamu ada kerasa nggak? Kamu ada kerasa shifting ke kiri? Biasanya untuk beberapa klienku juga mereka nggak merasa kalau mereka melakukan itu. Kalau di kamu gimana? Pertama sebelum dikasih tahu nggak kerasa, tapi begitu dipegang kiri, jadi gitu kan, jadi kerasa. Yes. Nah, jadi inilah yang kadang juga kita harus tahu awareness tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan gerakan kita. Nah, makanya itu kalau kita mau dalam konteksnya teknik, nah that's why juga saya tidak pernah ngasihkan secara technical difficulty-nya menggunakan barbell biasanya paling susah. Nah, hacks-nya bagaimana? Jadi memposisikan exercise seleksinya atau pemilihan jenis exercise-nya Anda bisa lakukan dengan yang lebih simpel. Saya pribadi suka banget dengan menggunakan kettlebell, jadi lebih ke arah kettlebell deadlift. Oke. Jadi kettlebell deadlift bedanya apa? Dengan barbell, Anda harus mendistribusi equal force-nya sama kiri dan kanan. Dan bisa jadi dalam konteksnya si Adel yang karena dia kirinya dia lebih lemah, kanannya lebih dominan, jadi shifting-nya dia kelihatan. Nah, that's why juga aku lebih suka tidak langsung memakai barbell. Nah, biasanya novice atau pemula, aku suka banget menggunakan yang kettlebell deadlift. Kenapa? Selain dari memang positioning dari posisinya, gravity-nya dia, centernya di tengah, ini akan membantu Anda, posisinya dia yang benar-benar hinge, membantu Anda memudahkan hip hinge Anda ke belakang dengan menggunakan kettlebell deadlift. Coba dites. Nah, keep it close between vertical shins, good, and then up.
full and drive. Nah, ada sedikit masukan adalah aku kepengen dari posisimu tak masuk hip extension full. Nah, betul. Jadi kamu jangan buka finishing with the lumbar. Yang biasanya orang lakukan dia extend. Tetapi aku pengen dari posisimu dari glutes. Jadi lock the glutes at the top and brace the core. Lagi down. Hinge back, hinge back, hinge back, hinge back, hinge back. Just up, hinge back and up. Squeeze masuk. Good. Last two. Touch and go up. Good. Last one. Touch and go. Good. Touch. Hold. Taruh bawah. Lebih enak ada? Iya, lebih kayak balance-nya juga nggak bingung mau gini-gini. Yes, that's why ini yang saya bilang juga secara movement quality, jadi lebih ke arah quality of the reps itself. Jadi bukan kepada quantity-nya, dan hacks-nya adalah Anda bisa menggunakan ini untuk komposisi yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki dari hip hinge Anda. Kenapa? Karena biasanya low back pain sering kali terjadi, dan saya pribadi juga pernah mengalami dulu ketika melakukan heavy deadlift. Jadi heavy deadlift yang ternyata juga karena tidak adanya instabilitas dari posisi lordosis saya pribadi, PEM buyar. Dan yang terakhir, paling gampang lagi adalah Anda bisa menggunakan tongkat atau dowel atau apapun batang sapu untuk melatih yang dari posisi dari hip hinge-nya seperti yang akan saya demonstrasikan berikut ini. Untuk hip hinge-nya sendiri pribadi merupakan salah satu dari movement pattern yang paling susah untuk dimaster. Dan biasanya bermasalah untuk novice atau pemula ataupun memang yang baru mulai start nge-gym. Nah, salah satu caranya untuk mengetes untuk melakukan hip hinge ini sebenarnya sangat sederhana, bisa menggunakan sapu ataupun saya menggunakan untuk tes untuk function movement screen. Jadi saya menggunakan namanya dowel. Nah, cara pakainya bagaimana nanti diperhatikan oleh Adele. Jadi intinya adalah sederhananya posisi 3 point of contact ini posisinya dia harus bergerak dalam satu alignment yang sama. So, it means adalah dari posisi touch back-nya dari posisi belakang kepala, punggung atas dan juga dari posisi dari bagian bawah, dia harus bergerak simultaneously bersama, jadi sinergis. Jadi tidak ada kompensasi seperti ini. Yang biasanya ketika mereka breakdown the hinge, kadang ada yang begini, kadang ada yang begini, sehingga apa? Sehingga adanya compression di lower back yang berlebihan. Nah, kebetulan juga tadi kan ada kasarnya briefing ketika ini belum kita coba lakuin. Dan dia bilang awalnya ketika Adele melakukan ini, hamstring kiriku sakit kok. Nah, bisa jadi kemungkinan karena yang kiri memang itu dia memang kan lebih lemah. Jadi kita tes dari yang pertama. Nah, dia bilang, ternyata hamstringku lebih kerasa kok. Dan tiba-tiba dia melakukan gerakan itu terus-menerus. Tiba-tiba hamstring di kirinya hilang. Nah, kalau kemudian Anda tanya saya penyebabnya apa, terus terang untuk bias, nggak tahu kenapa. Cuma yang pasti adalah kita itu di luar kontrol kita. Kenapa bisa seperti itu? Tapi kita bisa mengontrol dari teknik gerakan yang kita lakukan di gym. Nah, dan it means juga berarti dia sudah improve. Jadi itu adalah beberapa inputan yang bisa saya kasihkan kepada teman-teman juga di rumah. Nah, perhatikan oleh towel hinge-nya oleh Adele. Sama waktu pertama kali coba itu otomatis kayak yang atas ini kayak mau nggak nyentuh gitu. Kalau pertama kali nyoba sih. Good. Soft knee ya, jangan lupa Del. Nah, biasanya problemnya juga dengan orang-orang ketika dia melakukan hinge, dia posisinya lock knee. Nah, hip hinge itu gampang. Kalau Anda melakukan hip hinge-nya betul, dia akan jadi kemungkinan besar mayoritas akan ada di glutes dan hamstring yang bekerja. Sehingga meminimalkan compression di spine. Alias posisinya dia tetap stabil atau dia memaintain dari posisi lordosisnya ini. Coba lagi. Good. And up. Nah, aku mainkan lebih disempit lagi sedikit. Nah, good. Go down. Hinge, 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 hinge. And press. Good. Ada yang beda nggak dari yang tadi? Atau kalau sama aja? Lebih sempit, lebih sakit. Lebih sakit low backmu? Ke sini. 1 sampai 10? 5 aja sih. 5 aja ya. Jadi gini, selama tadi juga kembali lagi ya. Jadi setiap individu beda. Inter individual is different, how to do the movement is different, dan juga ada faktor-faktor lainnya yang kita harus tahu, kayak kebiasaannya dia seperti apa, kemudian posisi-posisi tidurnya dia seperti apa, posisi-posisi yang lama dia lakukan yang biasanya dilakukan sehari juga berpengaruh. Jadi ini jangan dipukul di generalisasi bahwa katanya coach Abed seperti ini, enggak. Tetapi adalah sebagai contoh beberapa gerakan yang biasanya sering saya temukan dan bagaimana cara kita mengatasinya. So, lebih ke arah dari movement screeningnya. Jadi semoga membantu. Dan untuk yang tes yang ketiga, yang terakhir adalah dengan tesnya, kita dengan tes dengan load intolerance. Sampai jumpa di next video. Stay terus and thank you and God bless.